Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat semuanya ingin tahu apa dosa terbesar itu ya Rasulullah. Yang dulu berkuasa hari ini menjadi rakyat jelata. Yang hari ini rakyat jelata boleh jadi besok berkuasa. Dunia adalah mimpi, kata Sayyidina Ali. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya sedang mimpi. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disenangi. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, ruh keluar dari jasad, disitulah baru kita akan sadar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan cerita, cerita baik atau cerita buruk. Orang-orang barat yang katanya tidak bertuhan, hanya percaya kepada materi saja, yang bisa dipegang, disentuh, ditangkap dengan panca indera, dilihat oleh mata, dirasakan dengan indera. Ternyata mereka juga diam-diam percaya kepada yang tidak tampak oleh mata. Itu terlihat ketika mereka memberikan satu simbol minta diselamatkan saat terjadi kecelakaan, disebut dengan SOS, Save Our Soul, selamatkanlah soul, nyawa kami, jiwa kami. Nenek moyang orang Nusantara sebelum Islam datang ke negeri ini juga ternyata sudah percaya kepada yang tidak tampak oleh mata, bukan badan, bukan tulang, bukan daging. Maka mereka menyebutnya, tertulis dalam lagu kebangsaan bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada badan yang zahir, ada jiwa yang batin. Filosof-filosof tua dari diantara umat manusia yang berpikir dari Yunani, mereka juga meyakini ada yang tidak fisik, maka mereka menyebutnya dengan metafisik. Fisik, tubuh, nampak, badan, zahir, tapi di balik itu ada yang disebut dengan metafisik. Itu membuktikan baik peradaban Yunani atau Nusantara atau Barat sesungguhnya bersumber dari sumber yang sama, bahwa meyakini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Maka ketika seseorang memohon maaf, dia katakan mohon maaf zahir dan batin. Kita juga selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dia disebut dengan roh karena saat dia ditirupkan ke badan, masuknya ke badan melalui tiupan. Allah mengatakan wa nafakhtu fihi, aku tiupkan ke dalamnya roh, dan saat keluar dari badan pun keluarnya dengan cara bertiup, ditiupkan. Itulah mengapa salah satu metode cara berzikir menyebut Allah saat menarik nafas dan saat meniupkan nafas. Saat ditarik Allah, saat dihembuskan pun Allah, supaya saat matinya kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya adalah Allah. Sesuai dengan firman Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Itu juga sejalan dengan hadis Nabi, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang menyebut nama Allah di atas muka bumi. Allah, Allah. Dia disebut dengan nafs karena dengan adanya dia di dalam, manusia bernafas. Dari kata nafs lah bentuk kata tanafas, bernafas. Dia disebut dengan nafs karena di dalamnya ada hawa nafsu. Ketika dia berjumpa dengan jasad, nafsu makan, nafsu seksual, nafsu jabatan, keinginan lebih dari orang lain, berbagai macam hawa nafsu muncul ketika dia ada di dalam badan. Ketika dia sudah keluar dari badan,
maka nafsu tidak ada lagi. Jenazah-jenazah tidak lagi memiliki keinginan apa-apa karena dia sudah keluar dari badan. Dia disebut juga dengan qalb, sesuai dengan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka seluruh tubuh menjadi baik, wa idza fasadat, kalau dia rusak maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Sebagian mengatakannya hati, lalu kemudian sebagian mengkombinasikan antara keduanya, jantung hati, karena dua-duanya amat sangat berfungsi pada tubuh. Sebagaimana berfungsinya jantung pada tubuh manusia, orang mati mendadak karena serangan jantung, detak jantung berhenti, darah tak lagi mengalir, mati tiba-tiba. Begitu jugalah dia berada di dalam diri manusia, disebut dengan qalb, disebut dengan nafs, disebut dengan roh. Ketika dia sudah tenang, sudah stabil, disebut dengan fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta akan apa yang dia lihat. Kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, karena memang sifatnya yang berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, pagi beriman, wa yumsi kafiran, petangnya menjadi kafir. Berapa banyak orang yang nampaknya baik berubah menjadi tidak baik karena keadaan, karena situasi, karena kondisi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Maka ketika seseorang bercermin melihat tubuhnya, wajahnya, dia katakan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki zahirku, kakiku, tanganku, wajahku, telingaku sempurna, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, maka sempurnakan jugalah batinku. Zahir perlu makan, perlu minum, batin juga perlu. Apa yang diperlukan oleh batin? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ternyata orang-orang yang tinggal dengan berkecukupan, jiwanya kering, rohnya mati, akhirnya dia hanya menjadi jasad yang bergentayangan di atas muka bumi Allah SWT. Maka angka bunuh diri meningkat, stres dan depresi. Karena kata Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, yang mengaitkan batinnya dengan Allah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ketika orang putus hubungan dengan Allah, maka saat itu dia sudah mati pada hakikatnya. Maka kita sebelum matahari terbit sudah diazarkan untuk menyebut nama Allah, mengumandangkan azan subuh. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang yang paling besar berkah hidupnya, orang yang paling awal hidupnya, awal harinya, cepat bangunnya. Langsung dia hubungkan dirinya dengan Allah, connecting tidak putus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kapan hubungan dengan jasad, ruh dengan batin, zahir dengan batin ini putus? Ketika sampai masa dalam bahasa Arab disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal masa itu tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Apa kata orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Tidak menunggu kelapa tua, kelapa muda, bahkan mayangnya pun berserakan jatuh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dimasukkan ruh ini ke dalam jasad? Bertanya sebagian manusia, kenapa mesti ada hidup? Allah menjawab dalam surat Al-Mulk yang selalu dibaca setiap sebelum tidur malam. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kalau sudah ditetapkan Allah beramal di suatu bidang, tekuni saja bidang itu,
Dengan bidang itu kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu merebut bidang yang lain untuk menjadi hamba Allah, menolong agama Allah. Berapa banyak orang bisa menolong agama Allah dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya, dengan seminarnya, dengan loka karyanya. Tapi jangan sepelekan orang yang tidak berbicara di mimbar. Mereka juga menolong agama Allah, tidak dengan sorbannya, bukan dengan jubahnya, tapi menolong agama Allah dengan perdanya, peraturan daerah. Tidak boleh menjual khamar di tempat umum, tidak boleh memperjualbelikan khamar, dan itu menjadi payung undang-undang dalam level nasional, menjadi payung hukum di level provinsi dan kabupaten. Sesungguhnya mereka sedang berdakwah, tapi mereka tidak berceramah. Orang selalu menganggap bahwa ceramah adalah dakwah. Ceramah bagian dari dakwah, tapi dakwah sesungguhnya tidak semua melulu ceramah. Berapa banyak orang yang sebenarnya berceramah tapi tidak berdakwah, dan berapa banyak orang yang berdakwah tanpa mesti berceramah. Kalaulah zakat itu terlaksana dengan tausiah, ceramah, kultum, sudah selesai permasalahan umat bangsa Indonesia, muslim terbesar di dunia, yang zakatnya masih lagi jauh panggang dari api. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan mengeluarkan satu tanda tangannya, maka wajib membayar zakat potong atas pengusaha, PNS, ASN, semua wajib potong atas 2,5%. Begitu mudahnya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu itu satu dan doa itu dijamin dikabulkan Allah, mintakanlah satu. Apa yang satu itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan pemimpin yang adil. Karena orang yang adil akan menolong agama Allah, bukan dengan tausiahnya, bukan dengan ceramahnya, bukan dengan khutbahnya, tapi dia menolong dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jarinya. Kita tidak lagi tinggal di negeri Kesultanan Siak Melayu Riau yang dipimpin oleh sultan, semua kekuasaan di ujung jarinya. Setelah kita bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memilih orang-orang yang menurut zahir. Nahnu nakumu bil zawahir, kita menghukum melihat dengan zahir. Wallahu yatawallas sarair, hati orang siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita pandangan zahir, yang batin milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melihat bagaimana agamanya, bagaimana kejujuran, bagaimana sepak terjang. Setelah itu kita pun beristikharah kepada Allah. Ma nadima man istakhara, tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Wa ma khaba man istasyara, tidak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Setelah itu kita pun memberikan suara persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih min fiqh daulah, ketika seorang muslim memilih, maka sesungguhnya dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi bahwa orang ini layak mewakili suaraku, bahwa orang ini layak untuk menjadi pemimpinku beberapa tahun ke depan. Begitulah seorang muslim dengan tulusnya, karena semua gerak tangannya, matanya, telinganya akan diminta tanggung jawab. Sudahkah kau dengar baik-baik? Sudahkah kau lihat pandang baik-baik? Sudahkah kau pikirkan baik-baik? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih daripada itu bukan kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ala adullukum ala akbaril kabair, kata Nabi. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat semuanya ingin tahu apa dosa terbesar itu ya Rasulullah. Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Alhamdulillah, tidak lagi ada orang Melayu yang menyembah batu, menyembah pokok kayu, menyembah sungai. Semuanya bertauhid. Melayu adalah Islam, Melayu adalah Muslim. Bahkan orang yang tidak Islam
ketika muslim dia disebut masuk Melayu, karena Melayu adalah Islam. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala. Uququl walidain, dosa besar kedua adalah durhaka. Semua umat Islam tahu sayang kepada ayah, kasih kepada ibu. Yang dikhawatirkan dosa terbesar nomor 3, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Hanya karena ar-rashi wal murtashi, disogok menerima sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Sogok menyogok dilakukan oleh orang yang sholat, tidak seimbang, tidak berjalan lurus antara orang yang muslim sholat dengan orang yang melakukan sogok, suap. Maka dalam hadis dikatakan, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia tidak semakin dekat tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Uang yang haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras berubah menjadi nasi, disuapkan ke mulut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Duit itu disentuh oleh lidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang doanya tidak terkabul, mat'amuhu haram, karena makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberikan, disuapkan makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Dia masuk ke badan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka api neraka akan menjadi tempatnya. Dunia bukan tempat yang baru, dunia tempat yang lama. Dunia silih berganti. Yang dulu berkuasa hari ini menjadi rakyat jelata. Yang hari ini rakyat jelata boleh jadi besok berkuasa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dunia adalah mimpi, kata Sayyidina Ali. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya sedang mimpi. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disenangi. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, ruh keluar dari jasad, disitulah baru kita akan sadar sesungguhnya apa yang sedang kita lewati hanya seperti bernaung sekejap di bawah pohon yang rindang. Matahari redup, perjalanan pun akan berlalu. Hidup sekejap, tapi resiko yang akan diterima amat sangat lama. Bukankah hidup Fir'aun sekejap? Bukankah hidup Namrus juga tak lama? Tapi azab kubur yang diterima sangat lama. Sampai hari ini dunia belum kiamat. Yang kita pikirkan hanya sejengkal yang akan masuk ke tenggorokan, hanya beberapa saat setelah matahari redup kita pun akan melanjutkan perjalanan, dan perjalanan masih panjang. Masih ada alam barzakh, masih ada sangkakala ditiupkan, masih berdiri di padang mahsyar, masih ada timbangan amal, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada hisab, sampai akhirnya kita beristirahat yang sesungguhnya saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan jadi mayat, akan menjadi santapan cacing tanah. Yang ditinggalkan hanya kenangan. Manusia mati meninggalkan cerita, meninggalkan kenangan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan cerita, cerita baik atau cerita buruk. Sampai hari ini cerita Musa terus diceritakan, tapi jangan lupa cerita Fir'aun juga terus dikumandangkan.